Nah, sekarang kita coba lihat GGL induksi akibat medan magnetik yang bervariasi terhadap waktu. Nah, sekarang kita coba lihat kembali hukum Faraday tadi. Hukum Faraday, GGL induksi sama dengan negatif perubahan fluks magnetik terhadap waktu. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat, beda potensial cara menghitungnya gimana? Beda potensial antara dua titik, misalkan antara titik B dan titik A, negatif integral dari posisi A ke posisi B, dl, betul. E ini apa? Medan listrik, betul. Nah, Bapak Ibu ingat, misalkan kita tinjau kasus yang luasnya tidak berubah terhadap waktu. Ingat, Bapak Ibu ada loop, kemudian loop ini ditembus oleh medan magnetik, misalkan ke arah sini, yang berubah terhadap waktu. Medan magnetik yang berubah terhadap waktu, itu Bapak Ibu bisa hasilkan dengan cara memberi gerak relatif antara sumber medan magnetik dengan loop ini. Luas loop konduktor ini, misalkan kita asumsikan konstan. Sehingga untuk menghasilkan GGL induksi, kita mesti memberikan medan magnetik yang bervariasi terhadap waktu. Misalkan dengan cara tadi, ada sumber yang kita gerakkan mendekat, menjauh, dan seterusnya. Karena ada medan magnetik yang berubah terhadap waktu, maka ada arus induksi di kawat ini. Nah, kalau kawatnya sendiri tidak bergerak relatif terhadap medan magnetik, maka seharusnya yang bisa menggerakkan elektron di loop konduktor ini haruslah medan listrik. Nah, medan listrik tersebut kita sebut sebagai medan listrik induksi. Ada medan listrik induksi yang menggerakkan muatan pada loop konduktor ini. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu hitung GGL yang diakibatkan oleh variasi medan magnetik terhadap waktu ini, maka besar GGL induksi tersebut haruslah integral E.dl, tapi karena kawatnya membentuk loop tertutup, maka integral ini mesti Bapak Ibu lakukan di sepanjang lintasan tertutup. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan ini. Potensial listrik itu cuma bergantung pada posisi awal dan akhir. Kalau lintasannya tertutup, maka integral ini hasilnya akan berapa kira-kira? 0, karena posisi awal dan akhir sama, ya kan? Nah, tapi di kasus tadi, orang kok mengamati ada GGL induksi. Nah, Bapak Ibu lihat, ini poin penting yang Bapak Ibu mesti hati-hati untuk melihat. Medan listrik yang dihasilkan di peristiwa induksi ini, kita sebut sebagai medan listrik induksi, itu karakternya berbeda dengan medan listrik statis yang dihasilkan oleh muatan yang tidak bergerak. Dan Bapak Ibu bisa lihat perbedaan itu dari hasil integral ini. Untuk medan listrik induksi, hasilnya tidak nol. Jadi sekarang ada medan listrik yang Bapak Ibu mesti lihat secara hati-hati. Medan listrik akibat fenomena elektrostatis, sumbernya muatan yang tidak bergerak. Kalau sekarang, ada medan listrik yang dihasilkan melalui peristiwa induksi. Ada medan magnetik yang berubah terhadap waktu, kemudian dia menghasilkan medan listrik. Medan listrik ini kemudian menggerakkan elektron kalau ada kawat konduktor. Sehingga mendefinisikan potensial seperti yang kita lakukan di kajian kita sebelumnya tentang elektrostatis, itu tidak meaningful di peristiwa induksi. Oke. Yang bisa kita katakan cuma bahwa untuk peristiwa induksi integral tertutup E.dl dengan medan listrik yang dimaksud adalah medan listrik induksi, hasilnya tidak nol. Oke. Nah, sekarang kita coba hubungkan ini dengan hukum Faraday. Integral E.dl ini sama dengan negatif ddt dari flux magnetik B
dot dA. Oke. Jadi integral E dot dl ini Bapak Ibu lakukan di sepanjang keliling loop konduktor kalau B dot dA. Bapak Ibu lakukan di luas yang dibatasi oleh loop. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, S ini adalah luas yang dibatasi oleh gamma. Jadi loop ini kita sebut sebagai loop gamma. Oke. Bapak Ibu lihat, ada dua hal yang bisa berubah terhadap waktu, B maupun luas. Sehingga integral ini Bapak Ibu bisa bagi menjadi dua integral. Negatif integral do B dot T dot dA ditambah D dt, B-nya konstan, tapi luasnya yang berubah terhadap waktu. Nah, karena luasnya tidak berubah terhadap waktu, maka suku yang ini sama dengan 0 apabila luas konstan. Oke. Integral E dot dl sama dengan negatif. Integral yang ruas kiri ini, Bapak Ibu bisa salin menjadi integral del cross E dot dA. Ini saya skip dulu mengapa yang ini menjadi ini. Oke. Dari langkah pertama ke langkah kedua, ini kita menggunakan namanya teorema Stokes. Nah, kemudian dari sini, Bapak Ibu lihat, integralnya sama, sehingga yang di dalam integral haruslah sesuatu yang sama. Sehingga kita bisa tulis del cross E sama dengan negatif do B dot T. Nah, ini adalah bentuk diferensial dari hukum Faraday. Bentuk persamaan diferensial untuk hukum Faraday. Nah, Bapak Ibu lihat, bentuk diferensial ini menjelaskan ke kita bahwa kalau ada medan magnetik berubah terhadap waktu, maka akan ada medan listrik di sekitar medan magnetik tersebut. Oke? Jadi sekarang Bapak Ibu bisa simpulkan bahwa kalau ada medan magnetik berubah terhadap waktu, maka akan ada medan listrik induksi. Jadi medan listrik bisa diproduksi dengan menggunakan medan magnetik yang bervariasi terhadap waktu.